Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasikhin wa salatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa tarihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariati sholihin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat iman oleh Allah, sehingga alhamdulillah hati kita, jiwa kita, bahkan raga kita digerakkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh dengan berjamaah. Sebab kata baginda Rasul, alaikum bil jamaah, berjamaahlah kalian semua, kompaklah kalian semua, bersatulah kalian semua. Wa inna yadallahi ma'al jamaah, maka sesungguhnya kekuatan Allah, maka sesungguhnya pertolongan Allah beserta orang-orang yang selalu bersatu, selalu kompak. Dengan berjamaah tanpa kita sadari, kita tanamkan salah satu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah, di antaranya adalah silaturahmi. Dengan kesibukan kita, kalau kita tidak sempat berjamaah, selalu di rumah, jarang ketemu kita dengan tetangga, jarang ketemu kita dengan saudara. Tapi dengan giatnya kita, tergeraknya kita, karena Allah tanamkan keimanan di dalam jiwa kita, sehingga setiap waktu kita sholat berjamaah, kita bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Dan manfaat silaturahmi diantaranya, kata baginda Rasulullah, ya rizkinya selalu dimudahkan oleh Allah, dan juga akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Walaupun benar yang namanya umur itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah umur kita sekian, sehingga kata Ibnu Athaillah, ya sawabikul himami la taqrabu aswarul aqdari. Sehebat apapun kita punya keinginan, sehebat apapun kita punya usaha, tapi tidak akan mampu membuka pintu takdir yang sudah Allah tetapkan dalam garis ataupun hidup kita. Bagi kita manusia atau makhluk tidak akan bisa membuka pintu takdir, tidak akan bisa mampu merubah takdir kita, kecuali yang merubah adalah yang membuat takdir, yaitu Allah. Dan baginda Rasul menyampaikan salah satu manfaat di antara silaturahmi adalah dipanjangkan umurnya. Dan ini pernah terjadi pada masa atau zamannya Nabi Allah Daud alaihi salam, di mana pada suatu hari Nabi Allah Daud alaihi salam kedatangan seorang tamu.
tamu seorang laki-laki datang, si fulan datang ke rumahnya Nabiullah Daud, disambut oleh Nabiullah Daud alaihi salam, fal yukrim dhaifahu. Nabiullah Daud sangat memuliakan tamunya. Ketika sudah berada di dalam rumahnya Nabiullah Daud alaihi salam, sedang berbincang-bincang Nabiullah Daud dengan tamunya, tiba-tiba malaikat Israel datang. Kaget Nabiullah Daud alaihi salam ketika malaikat Israel bersalam kepada Nabiullah Daud. Kemudian dijawab salamnya oleh Nabiullah Daud. Nabiullah Daud bertanya, "Wahai Israel, engkau datang kemari diperintahkan oleh Allah untuk silaturahmi atau ada yang lainnya yang ingin kau sampaikan dari Allah?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Nabiullah Daud alaihi salam, kami kemari diutus oleh Allah untuk memberikan kabar, informasi bahwa tamu yang datang pada hari ini ke rumahmu si fulan 1 minggu lagi akan meninggal dunia. Akan aku cabut ruhnya atas perintah Allah." Setelah menyampaikan kabar itu, kemudian malaikat Israel kembali pamit sama Nabiullah Daud. Nabiullah Daud dengan tamunya tetap berbincang-bincang, dilanjutkan perbincangan. Tidak lama kemudian si fulan, tamunya ini pulang. Singkat hikayat, dari hari ke hari, sampailah kemudian 1 minggu. Nabiullah Daud alaihi salam masih tetap melihat si fulan. Tidak ada kabar bahwa pada saat itu di kampungnya Nabiullah Daud alaihi salam ada yang meninggal dunia. Bahkan sudah lebih daripada 1 minggu, memasuki 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan pun si fulan yang dimaksudkan oleh malaikat Israel akan meninggal dunia, ternyata dia masih hidup. Penasaran Nabiullah Daud alaihi salam, akhirnya beliau munajat kepada Allah. Datanglah malaikat Israel, kemudian ditanya karena penasaran dalam hatinya, penasaran dalam jiwanya, "Wahai Israel, bukankah 1 bulan yang lalu engkau telah datang ke rumahku dan memberikan kabar kepadaku bahwa tamuku si fulan akan meninggal dunia 1 minggu yang akan datang? Ini sudah 1 bulan. Ternyata dia masih ada, ternyata dia masih hidup. Apakah kau salah memberikan kabar kepadaku?" Kata malaikat Israel, "Wahai Nabiullah Daud alaihi salam, saya tidak salah memberikan kabar kepadamu. Benar hakikatnya si fulan tamumu. Ketika aku memberikan kabar kepadamu 1 minggu setelah itu, dia hakikatnya atau takdirnya dia meninggal dunia. Ketika saya izin kepada Allah, kemudian Allah melarang untuk mencabut ruhnya si fulan. Karena si fulan selalu senang terjalin tali silaturahmi dan niatnya benar-benar karena Allah. Daripada wasilah silaturahmi inilah yang diniatkan karena Allah, hablum minan nasnya ia terjaga dengan baik dan niatnya karena Allah dan yang maha baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan orang-orang yang selalu menjalin silaturahmi karena Allah, manfaatnya salah satu diantaranya adalah dipanjangkan umurnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita selalu diistimewakan sholat berjamaah, hingga terjalin tali silaturahmi kita benar-benar karena Allah. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarga,
para sahabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadza ya Allah wa iyyakum. Pertemuan yang kemarin telah kami jelaskan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, ay ikhlasu kullu abdi bi a'malihi ala hasbi rutbatihi wa maqamihi. Kita manusia diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita ibadah, ketika kita beramal, di dalam amal atau ibadah kita ada ruh wujudu siril ikhlasi, yaitu keikhlasan. Apapun bentuk amal kita, apapun bentuk ibadah kita, ruhnya itu adalah ikhlas. Ikhlasu kullu abdin, keikhlasan itu harus tertanam di dalam jiwanya tiap-tiap hamba. Fi a'malihi, di dalam amalnya, ala hasbi rutbatihi, dan dia tidak pernah menghitung-hitung dan tetap rutbati istiqomah dalam setiap keadaan keikhlasannya. Ada salah satu ayat yang mungkin ayat ini kita sering dengar. Kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya di antara kita manusia yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah, atqakum, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mulia di sisi Allah, ataupun Allah adalah zat yang maha mulia. Indallahi, tentunya orang-orang yang ada di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Mulia jiwanya, mulia hatinya, sehingga Allah katakan atqakum, orang yang ada di sisiku yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa di antara makhluk yang paling bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan? Kalau kata Ibnu Athaillah, ikhlasu kullu 'abdin fi amalihi ala hasbi rutbatihi, tidak pernah menghitung amal dan perbuatannya, rutbatihi, dia tetap istiqomah selalu karena Allah. Di antara makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, yang paling istiqomah dan dimuliakan oleh Allah adalah baginda Rasulullah. Makanya pantas Allah Subhanahu wa ta'ala suruh menyampaikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul suruh menyampaikan kepada umat. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, qul, sampaikan Muhammad kepada mereka, kepada umatmu. In kuntum, apabila mereka semua, kita semuanya umat Rasulullah, tuhibbunallaha, cinta kepada Allah. Kita sebagai makhluk hakikatnya wajib cinta kepada Allah, agar jiwa kita itu selalu ingat Allah. Kalau tertanam rasa cinta kepada Allah, fattabi'u, maka ikuti oleh kalian semua, kata baginda Rasul ini kepadaku, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian semua. Kita semua disuruh mengikuti jejaknya baginda Rasul yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasul adalah tergolong makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan yang maha mulia, yang mana rutbatihi, tetap tekun istiqomah bertakwa dalam setiap keadaan. Salah satu contoh,
Ketika baginda Rasulullah mulai diutus menjadi Rasul, kemudian beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan. Yang diharapkan oleh baginda Rasulullah ketika beliau berdakwah, mereka yang mendengarkan, mereka yang didakwai, mereka semua harapan dan keinginan baginda Rasul, mereka mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian mereka mengikuti baginda Rasul. Fattabi'uni, ternyata ketika baginda Rasulullah berdakwah tidak sesuai dengan apa yang baginda Rasul harapkan. Ketika baginda Rasul datang ke Taif, mereka bukannya menyambut baginda Rasul, malah mereka mengusir baginda Rasulullah. Bukannya menyambut dengan baik, malah mereka menghina, mencaci maki baginda Rasulullah, bahkan mengusir dan melempari batu baginda Rasulullah. Artinya seorang nabi yang jelas-jelas imamul mursalin, imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, ketika ia punya harapan dan keinginan, ketika harapan dan keinginannya tidak sesuai dengan ketetapan Allah, ketika harapan dan keinginannya tidak sesuai dengan takdir Allah, baginda Rasul menjadikan semua itu jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dilempari batu kemudian menghindar sampai meneteskan darah, baginda Rasulullah menghindari mereka orang-orang Taif. Ayat taro kalama habibihi, karena di dalam jiwa baginda Rasulullah tertanam rasa cinta kepada Allah. Ayat taro kalama habibihi, beliau kemudian memilih curhat kepada Allah. Ya Rabb, kami adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Kami makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Kami awalnya punya harapan dan keinginan, namun harapan dan keinginan kami tidak sesuai dengan ketetapan dan takdir-Mu. Kami sudah berusaha menyampaikan kepada mereka, tapi mereka menolak dan juga mengusirku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan mereka orang yang menghina baginda Rasul. Didoakan mereka semua oleh baginda Rasul, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya mereka belum mengerti, ya Allah. Seandainya mereka mengerti, tidak mungkin mereka mencaci maki aku. Tidak ada rasa dendam di dalam jiwa Rasulullah ketika harapan dan keinginan Rasulullah tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Jiwanya Rasulullah tetap bertakwa kepada Allah. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, kata baginda Rasul, fattabi'uni, ikutin aku, kata baginda Rasul. Kita hidup yang punya harapan dan keinginan, ketika harapan dan keinginan kita tidak sesuai dengan ketentuan Allah, jadikan jalan semua ini jalan untuk takarrub kepada Allah. Seperti baginda Rasulullah. Kita semuanya tentunya dihidupkan oleh Allah. Hati dan pikiran kita, karena kita diberikan kesehatan akal, pasti punya keinginan dan harapan. Kalau baginda Rasulullah sebagai imamul anbiya wal mursalin, sering harapan dan keinginannya tidak sesuai dengan ketetapan Allah, itu artinya pelajaran buat kita sebagai umat Rasulullah. Ketika kita punya harapan dan keinginan tidak sesuai dengan ketetapan atau takdir Allah, ingat, jadikan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ingin sukses dalam hati kita. Kita ingin banyak harta hidup di dunia ini dalam batin kita. Terus kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata harapan, usaha, dan keinginan kita tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Jadikan jalan untuk takarrub kepada Allah.
Begitu juga dengan sebaliknya. Artinya ikhlasu kullu abdi fi a'mali, seharusnya kita sebagai umat Rasulullah tertanam keikhlasan fi a'mali kullu abdin, bagi tiap-tiap hamba, fi a'malihi, di dalam amalnya, ala hasbi rutbati, tidak pernah menghitung-hitung amal kita, tidak pernah menghitung-hitung kebaikan kita, rutbati, tetap tekun fokus hanya kepada Allah. Begitupun sebaliknya, jika kita harapan kita, keinginan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Baginda Rasul ketika diusir dari kota Makkah kemudian hijrah ke kota Yasrib, beliau disambut oleh penduduk Yasrib ataupun sahabat Ansor, disambut oleh penduduk Madinah. Disitulah Rasulullah itu punya keinginan, harapan, ingin mempersatukan penduduk kota Madinah atau kota Yasrib pada saat itu. Dikumpulkan semua suku oleh baginda Rasulullah. Setelah kumpul kemudian musyawarah, kemudian rapat, kemudian diadakan perjanjian Hudaybiyah sehingga berhasil harapan dan keinginan baginda Rasul. Bahkan perekonomian pada saat itu pun di Madinah berhasil karena bersatu, la quwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan. Dibentuklah persatuan oleh baginda Rasulullah. Walaupun beda suku, beda agama, mereka di kota Yasrib pada saat itu saling menghargai dan menghormati. Berhasil harapan dan keinginan Rasulullah sesuai dengan ketetapan Allah. Rasa keakuan yang ada di dalam diri Rasulullah itu tidak ada, tetap ayat taro kalama habibi. Ketika keinginan dan harapannya sesuai dengan ketetapan Allah, tetap baginda Rasul menjadikan jalan, kemudian tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ya Rabb, keinginan dan harapanku sesuai dengan ketetapanmu, sesuai dengan takdir yang aku harapkan dan sesuai dengan takdirmu ya Allah. Semua hakikat yang mampu mempersatukan suku yang ada di kota Yasrib hakikatnya adalah Engkau ya Allah. Kami hanya ikhtiar dan kami makhluk yang doib. Hilang keakuan yang ada di dalam diri baginda Rasulullah, selalu berserah diri kepada Allah. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, fattabi'uni, kata baginda Rasul, ikutilah kalian semua ini kepadaku, ikuti aku. Maka kami sampaikan, akukum, orang yang paling bertakwa adalah baginda Rasulullah. Allah dan yang maha mulia indallahi, tentunya orang-orang yang ada di sisi Allah, akukum, orang yang mulia adalah baginda Rasul. Maka baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian semua berada. Ketika kita berada dimanapun, ai fi kulli halin, di dalam tiap-tiap tingkah ataupun dalam keadaan apapun kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, kata Rasulullah, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Artinya kayak tumbakunta, ketika kita berada dimanapun, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berkumpul dengan keluarga ataupun berkumpul dengan saudara-saudari kita, tanamkan ittaqillaha, bertakwa kepada Allah. Di saat kita sendirian tetap istiqomah ittaqillaha, kita harus tetap istiqomah bertakwa kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan terhimpit harapan yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah, kita tetap istiqomah bertakwa kepada Allah.
ataupun sebaliknya, ketika harapan kita, keinginan kita sesuai dengan takdir Allah pun, ittaqillaha, kita harus istiqomah bertakwa kepada Allah. Siapa yang mampu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada pepatah Arab, Muhammadun basarul kal basari, Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Artinya sifat kemanusiaannya ada. Baginda Rasul yang makan, kita makan. Baginda Rasul tidur, ya kita tidur. Ini sifat kemanusiaannya. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tapi berbeda, diibaratkan manusia kita itu manusia biasa, batu aspal. Baginda Rasul ya batu permata. Baginda Rasul mempunyai sifat, artinya mempunyai sifat rasa lapar. Baginda Rasul yang makan, tapi baginda Rasulullah sedikit makannya, sebelum kenyang beliau berhenti. Sedikit tidurnya, kalau kita kebalikan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngaji ya tidur. Pak RW aja kan tidur sambil ngopi. Artinya kebalikan daripada sifat kemanusiaan. Sehingga dilanjutkan kata baginda Rasul, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Wa'ad bi'is sayyi'ah, ikut sertakan keburukan, hasanatan dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Bagaimana caranya keburukan diikut sertakan dengan kebaikan? Sebagian ulama, wa'ad bi'is sayyi'ah, ikut sertakan keburukan, hakikatnya kita hidup manusia biasa terus menerus melakukan keburukan. Maka baginda Rasul mengatakan, al-insanu mahalul khata' wal isyan. Manusia itu tempat salah, manusia tempat lupa. Kalau manusia namanya tempat salah, tempat lupa, berarti kita tempat dosa. Diberikan nikmat sehat, kita menikmati kesehatan, lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi kesehatan. Kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan penglihatan oleh Allah, kita menikmati rezeki yang Allah berikan oleh Allah, kita lalai kepada Sang Maha Pemberi. Makanya kita tempat lalai. Diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, kita menikmati semua pemberian Allah, kita sering lalainya kepada Allah daripada ingat kepada Allah. Kecuali orang yang bertakwa dalam setiap keadaan, yakni baginda Rasulullah. Maka ketika manusia sudah terbuka jiwanya, sudah dibukakan hatinya, kemudian ia mendekatkan dirinya hasanatan tampuha kepada Allah dan yang maha baik, ia perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Sehingga apa? Wa'ad bi'is sayyi'ah, kita yang manusia biasa yang terus menerus berbuat buruk, hasanah kemudian menyandarkan diri kita kepada Allah dan yang maha baik, tamhuha, maka Allah dan yang maha baik akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Hasanata tamhuha, maka Allah dan yang maha baik akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau manusia sudah diampuni dosanya oleh Allah, jiwanya dekat kepada Allah dan yang maha hasanah dan yang maha baik, yang keluar dari dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Akhlaknya akan menjadi akhlakul karimah wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani. Ketika harapan dan keinginannya tidak sesuai dengan ketetapan Allah,
karena jiwanya selalu bersama Allah dan yang maha baik, maka dia akan selalu husnudzon kepada Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika ia berhubungan dengan sesama manusia, terjalin tali silaturahmi, lisannya pun akan selalu bertutur kata yang baik, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, karena jiwanya selalu bersama Allah dan yang maha baik. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum. Oleh karenanya kita yang masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah, di bulan yang mulia, bulan Maulid, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, yang diciptakan oleh Allah, kemudian setelah diciptakan dijadikan contoh buat makhluknya. Hakikatnya yang mendidik baginda Rasul adalah Allah. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena Muhammad, jika bukan karena cintaku kepada Muhammad, ma khalaqtu, aku tidak akan menciptakan aflaka, yaitu aflak dunia beserta isinya. Kemudian diciptakan baginda Rasulullah. Lahir pun sudah dalam keadaan yatim, umur 6 tahun ditinggal ibunya. Disinilah dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan setiap ada permasalahan baginda Rasulullah ini dari kecil sudah ayat taruh karena mahabibihi, selalu memilih curhat kepada Allah. Wa maqamihi fa amma man kana minhum minal abrori fa muntaha darajata ikhlasuhu. Maka manusia yang paling ikhlas hakikatnya adalah baginda Rasulullah. Ketika beliau dicaci, dimaki, beliau doakan orang-orang yang mencaci dan memaki baginda Rasul. Di dalam surat Al-Baqarah, bab yang menerangkan orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka selalu berkata, saya adalah orang-orang yang beriman. Ketika mereka berpisah dengan orang-orang yang beriman, mereka berjumpa dengan orang-orang munafik. Ya qalu anak ma'akum, saya selalu bersama dengan kalian. Ketika berjumpa dengan pemimpin-pemimpinnya orang munafik, zamannya baginda Rasulullah, innama nahnu mustahzi'un, ketika mereka semuanya berkumpul, sesungguhnya kami mengolok-olok mereka, menghina mereka orang-orang yang beriman. Artinya tanda kemunafikan lisannya itu tidak sesuai dengan amaliyahnya, tidak sesuai dengan perbuatannya. Apa kata Allah? Allahu yastahzi'u bihim. Kata Allah, mereka tidak menyadari padahal mereka menghina dirinya sendiri, mengolok-olok dirinya sendiri. Bukan orang-orang yang beriman yang mereka hina, tapi hakikatnya mereka Allahu yastahzi'u bihi, menghina dirinya sendiri. Artinya kenapa baginda Rasulullah selalu mendoakan baik kepada musuh-musuhnya? Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kecewa, walaupun disakiti justru didoakan dengan baik. Kalau kita jiwa kita selalu hasanatan kuha, jiwa kita selalu ingat Allah dan yang maha baik, maka yang kita lakukan oleh dohir kita adalah kebaikan-kebaikan. Ketika kita menanamkan kebaikan, Allah dan yang maha baik akan selalu memberikan kebaikan kepada diri kita. Tetapi sebaliknya, famayyamal su'ayyujzabi, barang siapa yang selalu melakukan keburukan, sesuatu yang tidak baik, yujzabi, Allah pun akan membalas dengan sesuatu atau dengan perbuatan yang sesuai dengan perbuatannya. Artinya ketika kita berbuat tidak baik, menanam sesuatu yang tidak baik, hakikatnya kita pula yang menuai buah daripada ketidakbaikan itu. Di sini baginda Rasul menyontohkan
kepada siapapun selalu mendoakan kebaikan, kepada siapapun mendoakan kebaikan, bahkan kepada orang yang selalu menyakiti baginda Rasul selalu didoakan kebaikan. Kenapa? Karena di dalam jiwa baginda Rasul tertanam rasa cinta kepada Allah, sehingga hasanatan tanquha, jiwanya Rasulullah sangat mulia sampai dimuliakan oleh Allah dan yang maha mulia. Dan baginda Rasul selalu menerima ketentuan Allah dalam setiap keadaan. Kita sebagai umat baginda Rasul pun, kalau kita fattabi'uni, mengikuti jejak baginda Rasulullah, ya doakan yang baik-baik pada saudara kita, tetangga kita, baik yang selalu berbuat baik kepada kita maupun tidak senang dengan kita, tetap kita doakan mereka dengan baik. Artinya famayyamal khairu yujzabi, ketika kita melakukan kebaikan, mendoakan saudara kita baik yang senang maupun yang tidak senang dengan kita. Karena kita manusia biasa, kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ketika doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah, hakikatnya doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita. Begitupun dengan sebaliknya. Ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tadi yang pengertian takwa at-taqwa huwa imtisalul ma'murati wa ijtinabul manhiyati, selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, melakukan keburukan, hakikatnya keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum. Kesimpulannya, mari di bulan Maulid ini, kalau Masjid Al-Hidayah minggu kemarin sudah memperingati Maulid, kalau kita lihat sejarah di dalam cerita hikayat baginda Rasulullah adalah kebaikan-kebaikan, maka mari kita senantiasa mengikuti jejak beliau, sandarkan jiwa kita kepada Allah dan yang maha baik, agar jiwa kita keluar yang dari hati kita adalah kebaikan-kebaikan, sehingga lisan kita, pikiran kita, prasangka kita yaitu selalu berprasangka dan berpikiran baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hadirin dapat memetik hikmahnya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abadan. La haula wala quwwata illa billah. Anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Tawafani musliman bil wal hikmi bis solihin. Allahumma sallimna wa sallim auladana wa sallim azwajana wa sallim aba'ana wa sallim ummahatina wa sallim ustadana wa sallim masayyikhana min bala'id dunya ila adabil akhirah. Allahumma tabbit imanana min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya alimah ma bisudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.